Di puncak gunung yang penuh misteri, Arjuna, sang pendekar sakti, hampir mencapai pencerahan tertinggi. Namun, kesaktiannya mengganggu keseimbangan alam, memaksa para dewa untuk turun tangan. Dalam perjalanan batinnya yang penuh godaan, Arjuna harus menghadapi kenyataan pahit. Kesempurnaan yang dicari bisa saja menghancurkannya. Akankah ia menyadari bahwa kekuatan sejati datang dengan kerendahan hati? Di zaman dahulu kala, saat Pulau Jawa masih dikuasai oleh alam dan belum tersentuh oleh tangan manusia, hutan-hutan membentang luas tak berujung, dipenuhi kabut dan suara makhluk gaib yang menjaga keseimbangan semesta. Gunung-gunung menjulang seperti raksasa yang tertidur, penuh misteri dan kekuatan alam yang belum tersentuh. Salah satu gunung itu belum memiliki nama, namun auranya sudah memancarkan kekuatan yang aneh. Angin di sekitarnya berhembus berbeda, dan burung-burung pun enggan terbang melintasi puncaknya. Konon, gunung ini adalah tempat para jiwa terpilih melakukan tapa brata, menembus batas tubuh dan jiwa demi kesaktian sejati. Di puncak gunung yang angker dan terjal itu, seorang pendekar sakti dari keluarga Pandawa bernama Arjuna sedang menjalani tapa brata. Dengan rambut terurai dan tubuh berselimut debu, ia duduk bersila di atas batu, tak bergerak seolah menyatu dengan alam. Tatapannya kosong, namun seluruh energi alam terpusat di tubuhnya. Arjuna bukan hanya sedang bertapa untuk kesaktian semata, melainkan demi mencapai pencerahan dan menghapuskan keinginan duniawi. Ia ingin menyatu dengan kekuatan jagat, menjelma menjadi manusia paripurna yang mampu menundukkan hawa nafsu dan ego. Hari-hari berlalu tanpa suara, hanya deru angin dan bisikan dedaunan yang menjadi musik keheningan. Selama bertahun-tahun Arjuna tidak bergeming, tubuhnya diselimuti kabut mistis yang tak bisa ditembus mata biasa. Namun, dari keheningan itu, sesuatu yang tak wajar mulai terjadi. Tanah di sekelilingnya perlahan terangkat. Puncak gunung yang semula tenang kini semakin menjulang. Tidak ada yang mendorongnya secara fisik, namun kekuatan spiritual Arjuna seperti menarik inti bumi ke atas. Gunung itu tumbuh tinggi, seakan hendak merobek langit. Tanpa disadari oleh makhluk bumi, getaran halus mulai merambat ke angkasa. Awan-awan yang biasanya mengambang damai kini bergulung tak beraturan. Para burung migrasi berubah arah. Bahkan para pertapa di gunung lain mulai merasakan ada sesuatu yang tidak seimbang. Gunung tempat Arjuna bertapa telah menembus lapisan awan, dan ujungnya seolah bersentuhan dengan lapisan dunia para dewa. Kehadiran energi manusia di batas kayangan menciptakan ketidakseimbangan. Alam mulai memperingatkan. Di kahyangan, Bathara Guru yang sedang bertapa dalam keheningan terdalam, tiba-tiba dikejutkan oleh gelombang energi asing. Dahinya mengerut, dan matanya terbuka. Guncangan itu tidak seperti guncangan biasa. Langit pun seolah bergetar, dan awan-awan suci di sekitar singgasananya bergeser pelan. Ia tahu, ini bukan pertanda baik. Dengan mata batinnya, Bathara Guru menelusuri sumber getaran tersebut. Betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa penyebabnya adalah seorang manusia, Arjuna, yang tengah bertapa begitu dalam hingga menyentuh batas kekuasaan para dewa. Wajah Bathara Guru menegang. Jika tidak segera dihentikan, kehancuran tak hanya akan menimpa kayangan, tapi juga bumi dan jagat seisinya. Dengan wajah diliputi kekhawatiran, Bathara Guru berdiri dari singgasananya yang megah. Suaranya menggema di seantero kahyangan saat ia mengucapkan mantra untuk menurunkan sinyal gaib, gelombang energi suci yang biasanya cukup untuk menyadarkan pertapa manapun. Ia arahkan sinyal itu langsung ke tubuh Arjuna, berharap bisa menghentikan semedinya sebelum semuanya terlambat. Namun kali ini berbeda. Sinyal itu tak mampu menembus medan spiritual Arjuna. Seolah kekuatan Bathara Guru sendiri tertolak oleh dinding tak kasat mata yang melindungi sang pendekar. Bathara Guru terdiam sejenak, menyadari bahwa ini bukan hanya soal kekuatan, tapi soal ikatan jiwa yang lebih dalam. Arjuna berada dalam kondisi transspiritual yang nyaris tak terjangkau oleh para dewa. Kemarahan mulai tumbuh dalam dada Bathara Guru, namun ia bukan dewa yang gegabah. Ia tahu, semakin keras tekanan yang diberikan, semakin kuat pula perlawanan energi dari Arjuna. Satu-satunya jalan adalah menghentikan pertapa itu dari dalam, bukan dari luar. Maka dengan gerak cepat,
Bathara Guru memanggil sosok yang selama ini dianggap sebagai penjaga moral dan spiritual para kesatria di bumi, Bathara Semar. Sosok tua yang bersahaja, namun memiliki kekuatan melebihi kebanyakan dewa. Ia bukan hanya pengasuh Arjuna, tapi juga satu-satunya makhluk yang bisa menyentuh jiwanya. Dalam sekejap, Bathara Semar muncul di hadapan Bathara Guru, diiringi kabut halus dan angin sejuk yang menenangkan. Meski tubuhnya bungkuk dan wajahnya tua, ada aura agung dalam sorot matanya. Bathara Guru segera menceritakan keadaan darurat yang sedang terjadi. Semar mendengarkan dalam diam, matanya mengerja perlahan, penuh pemahaman. Ia tahu, Arjuna bukan sekadar bertapa. Ia sedang menembus batas langit demi menemukan kesejatian diri. Tapi kali ini, pertapaannya telah mengganggu tatanan semesta. Sudah saatnya aku turun tangan, ucap Semar pelan tapi penuh keyakinan. Tak ingin membuang waktu, Semar memanggil Togop, saudara seperjalanannya yang juga memiliki kekuatan gaib luar biasa. Tanpa kata-kata berlebih, keduanya bersiap turun ke alam manusia. Langit seketika gelap, awan menggulung menyertai langkah mereka. Dengan sekali hentakan tongkat, Semar membuka jalur gaib dari kahyangan menuju bumi. Perjalanan mereka tidak mudah. Setiap langkah diiringi riak energi, karena medan spiritual yang diciptakan oleh Arjuna menyelimuti bumi. Tapi tekad Semar dan Togop tak goyah. Mereka tahu tugas ini bukan sekadar menghentikan seorang pertapa, tapi menyelamatkan keseimbangan jagat raya. Setelah perjalanan panjang melewati dimensi spiritual yang nyaris tak bisa dipahami oleh manusia biasa, Semar dan Togop akhirnya tiba di kaki gunung tempat Arjuna bertapa. Di hadapan mereka, menjulanglah gunung yang tak lagi tampak seperti gunung biasa. Puncaknya tersembunyi di balik awan pekat, seolah menghubungkan bumi dan langit secara langsung. Batu-batu di sekitar kaki gunung bergetar ringan, dan udara di sekitarnya terasa berat, padat oleh energi gaib. Keduanya saling pandang, menyadari bahwa tugas ini jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan. Gunung ini telah menjadi perpanjangan dari jiwanya, bisik Semar. Kita harus bertindak dengan hati-hati. Di kaki gunung, Semar dan Togop berdiri dalam diam. Pandangan mereka terpaku ke atas, ke puncak yang kini tersembunyi dalam kabut abadi. Gunung itu tak lagi tampak seperti bagian bumi. Warnanya kelabu, seolah menyerap cahaya matahari. Angin di sekitar mereka bergerak tak menentu, kadang kencang menghantam, kadang berputar pelan membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan makhluk gaib. Lihatlah, Togop, ucap Semar lirih. Gunung ini hidup. Ia tumbuh dari kekuatan jiwa Arjuna. Togop mengangguk perlahan. Matanya menyipit penuh kehati-hatian. Mereka tahu, tak bisa naik begitu saja. Gunung itu sekarang bukan sekadar tempat, tapi bagian dari kesadaran Arjuna sendiri. Tanpa berkata banyak, Semar duduk bersila, diikuti oleh Togop. Mereka mulai bersemedi, menarik kekuatan dari alam semesta, menghubungkan kesadaran mereka dengan struktur spiritual gunung tersebut. Udara mendadak bergetar. Aura putih menyelimuti tubuh mereka. Dalam sekejap, tubuh Semar dan Togop membesar perlahan, melewati ukuran manusia biasa, terus membesar hingga tinggi mereka hampir setara dengan gunung yang menjulang itu. Bumi bergetar. Langit menggelegar. Semar membuka matanya yang kini bersinar tajam. Kini kita bisa menjangkau puncaknya, ujarnya dengan suara yang menggelegar namun tetap tenang. Di puncak gunung, Arjuna masih duduk bertapa. Ia tak menyadari dua sosok raksasa telah muncul di bawahnya. Tapi aura semedinya kini mulai terusik. Medan energi yang mengelilinginya bergetar, tidak stabil. Semar dan Togop berdiri berdampingan, menatap puncak gunung di hadapan mereka. Tak menunggu lebih lama, Semar mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan muncul dari telapak tangannya, mengalir ke ujung gunung. Batu-batu mulai retak, tanah menganga. Gunung itu mulai pecah, seperti dibelah oleh kekuatan surgawi yang tak bisa dihalangi. Togop mengerahkan kekuatan, memukul bagian gunung dengan tangan yang menyala oleh energi merah. Suara dentuman mengguncang seluruh lembah. Bongkahan besar dari puncak gunung terlepas, terangkat ke udara, lalu dilemparkan jauh ke utara.
Getarannya terasa hingga desa-desa di kaki pegunungan. Di langit, awan terbelah seperti tabir yang tersingkap. Suara alam meraung panjang, seolah langit pun bersedih atas peristiwa yang sedang terjadi. Namun semua ini perlu dilakukan, agar keseimbangan semesta tidak terganggu oleh satu jiwa manusia, meski ia sekuat Arjuna. Dentuman terakhir membuat tubuh Arjuna terangkat sedikit dari duduknya. Ia terperanjat. Kesadarannya mulai kembali. Seolah dari tidur panjang, napasnya tercekat, matanya terbuka perlahan. Suara retakan dan letusan energi membuat pikirannya kembali menyatu dengan dunia nyata. Aura semedinya melemah, dan rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Apa yang terjadi? Batinnya bertanya. Tapi jauh di dalam jiwanya, ia sudah tahu, tapa yang ia jalani telah mengganggu keseimbangan antara langit dan bumi. Dan kini, seseorang telah datang untuk mengingatkannya. Arjuna berdiri perlahan dari duduknya. Tubuhnya terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun menghilang begitu saja. Suasana di sekitarnya telah berubah. Angin yang dulu tenang kini berhembus liar. Langit di atasnya retak oleh cahaya aneh, dan batu-batu di sekelilingnya terlempar ke segala arah. Ia menatap ke bawah, dan matanya membelalak. Di kejauhan, dua sosok raksasa berdiri setinggi gunung, memancarkan aura yang begitu akrab namun penuh kekuatan yang tak terbantahkan. Dalam diam, ia mulai memahami. Yang datang bukan musuh, tapi pembimbing. Semar dan Togop telah datang, bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk membangunkannya dari pertapaan yang nyaris melampaui batas. Kesadaran yang lama tertidur kini mulai menyatu kembali dalam diri Arjuna. Ia menyadari, semedinya selama ini tak hanya mengangkat jiwanya, tapi juga mengguncang dunia. Gunung tempatnya bertapa telah menjulang melampaui batas manusia, mendekati wilayah para dewa. Ia sadar, pencapaian rohani yang terlalu tinggi bisa menjadi bumerang jika tidak disertai kendali dan kebijaksanaan. Dengan langkah perlahan, Arjuna turun dari puncak. Setiap langkahnya meninggalkan jejak bercahaya, menandakan bahwa ia telah melewati batas antara manusia dan ketuhanan, dan memilih untuk kembali. Di hadapan Semar dan Togop, Arjuna membungkukkan tubuhnya dalam-dalam. Ia menyadari, sehebat apapun kekuatannya, ia tetap seorang manusia yang memerlukan bimbingan. Maafkan aku, Semar, aku terlalu larut dalam pencarian diri. Ucapnya pelan, suaranya penuh penyesalan. Semar menatapnya penuh kasih, lalu meletakkan tangan di bahu Arjuna. Semua pencari sejati pasti pernah tersesat di jalur terang. Kau telah belajar. Kini saatnya kembali menjaga dunia, bukan menjauh darinya. Kata Semar dengan suara lembut tapi dalam, menyentuh batin siapapun yang mendengarnya. Arjuna mengangguk, dan dalam hatinya, ia berjanji tak akan lagi mengejar kesempurnaan pribadi dengan mengabaikan dunia. Ia tahu, kekuatan sejati bukan hanya dari kesaktian, tapi dari kebijaksanaan dalam menggunakannya. Gunung yang telah dibelah itu kini berubah wujud, menjadi dua puncak terpisah. Yang satu tetap berdiri sebagai tempat suci, dan yang satunya, yang terlempar ke utara, akan menjadi pengingat bahwa bahkan ksatria paling sakti pun harus tahu kapan harus berhenti. Sejak hari itu, bagian gunung yang masih berdiri diberi nama Gunung Arjuna, sebagai penghormatan atas perjuangan batin dan kesadaran sang pendekar. Sementara bagian yang terlempar jauh ke utara menjadi bagian dari gugusan pegunungan di Jawa Timur. Hingga hari ini, Gunung Arjuna tetap menjulang di antara Pasuruan dan Malang, menyimpan cerita tentang manusia yang pernah hampir menembus langit, tentang keseimbangan antara kekuatan dan kerendahan hati. Dan ketika kabut turun menyelimuti puncaknya, beberapa orang percaya, suara bisikan Semar dan langkah ringan Arjuna masih bisa terdengar di antara angin.